Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Panggia Giat Sabrian. Saya merupakan dosen di Universitas Mula Warman. Pada saat ini saya merupakan dosen di program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang diampu oleh saya, yaitu mata kuliah penginderaan jauh geologi. Nah, untuk di program studi Teknik Geologi Universitas Mula Warman, penginderaan jauh geologi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa teknik geologi di tahun kedua semester ketiga. Nah, jadi mata kuliah ini bercerita tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi terkini untuk kebutuhan-kebutuhan geologi. Salah satunya apa? Salah satunya identifikasi geologi, interpretasi geologi, analisis geologi, dan yang lainnya. Dan ini kita bisa menganalisis secara tim series, karena penginderaan jauh untuk sekarang datanya itu mempunyai data yang sangat panjang ya, dari tahun berlalu-lalu, misalnya dari tahun 80, 90 dan tahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi kita dalam menginterpretasi fenomena-fenomena geologi itu bisa secara time series ya, secara waktu. Nah, untuk secara luasan seperti apa? Untuk secara luasan itu penginderaan jauh geologi bisa kita manfaatkan sangat luas ya. Dalam penginderaan jauh geologi kita bisa mendapatkan data sangat luas, nggak hanya dalam satuan meter, nggak hanya kilometer, tapi berpuluh-puluh kilometer. Nah, jadi kita bisa melihat fenomena yang sangat luas dan juga secara time series. Nah, apa fungsinya untuk ilmuwan teknik geologi? Untuk keilmuan teknik geologi sendiri itu bisa membantu dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi geomorfologi, mengidentifikasi dan menginterpretasi geostruktur, geologi struktur secara regional. Juga bisa kita manfaatkan dalam kegiatan eksplorasi, karena dalam kegiatan eksplorasi itu sebelum kita ke lapangan kita hendaknya mengidentifikasi daerah yang kita ingin eksplorasi secara regional dulu, secara luas, secara makro, secara meso, baru kita bisa ke lapangan. Nah, apalagi yang kita bisa manfaatkan dari sini, yaitu pemetaan geologi. Kita tahu sendiri untuk perkembangan keilmuan penginderaan jauh terhadap geologi itu bisa kita mengidentifikasi, yang pertama identifikasi mineral, identifikasi litologi, identifikasi struktur, identifikasi morfologi, dan yang lainnya. Sehingga ini sangat bermanfaat untuk ahli-ahli geologi ke depannya. Dan kita tahu sekarang itu perkembangan teknologi semakin tinggi ya, semakin cepat. Jadi kita dituntut untuk semakin cepat mengidentifikasi suatu fenomena geologi atau misalnya objek-objek geologi secara luas dan secara cepat. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk ahli-ahli geologi ke depannya. Oke, untuk mata kuliah penginderaan jauh geologi ini, jadi kita ada 16 pertemuan, di mana 8 pertemuan sebelum UTS dan 8 pertemuan setelah UTS. Nah, untuk 8 pertemuan sebelum UTS kita memfokuskan pada prinsip-prinsip dari penginderaan jauh, seperti bagaimana penginderaan jauh itu bekerja, habis itu
bagaimana misalnya jenis-jenis penginderaan jauh. Yang kita tahu penginderaan jauh itu bisa ada dua jenis secara umum, yaitu penginderaan jauh pasif yang dimana dia menggunakan energi dari luar untuk mengidentifikasinya, dan yang kedua itu penginderaan jauh aktif yang dimana dia membuat energi sendiri dan memancarkan dan menerimanya dari energi yang dipantulkan oleh modul atau misalnya oleh alatnya itu sendiri. Nah, untuk penginderaan jauh pasif juga lebih ke arah identifikasi secara kimiawi atau geokimia, dan yang aktif itu lebih ke arah identifikasi sifat fisiknya. Sehingga dari kedua ini kita bisa mengidentifikasi geologi secara kimia dan cara fisiknya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara bekerja penginderaan jauh itu sendiri, habis itu bagaimana jenis-jenisnya, kita 8 pertemuan setelah UTS kita gunakan untuk bagaimana aplikasi-aplikasi penginderaan jauh pada geologi sendiri. Ya, seperti yang tadi dijelaskan juga, yaitu untuk geomorfologi, identifikasi geomorfologi, habis itu identifikasi geostruktur, habis itu identifikasi pemanfaatannya dalam eksplorasi dan lain sebagainya. Itu semua kita berikan pada saat 8 pertemuan setelah UTS. Nah, di penginderaan jauh geologi juga kita gunakan juga project-project ya. Jadi mahasiswa dapat membuat project sendiri sehingga mereka bisa mengaplikasikan secara langsung bagaimana memanfaatkan penginderaan jauh geologi untuk keilmuan geologi secara umum. Dan juga di sini kita menggunakan Google Earth Engine. Ya, kita tahu sendiri sekarang Google Earth Engine itu banyak sekali diaplikasikan untuk pemanfaatan penginderaan jauh. Nah, ini kita menggunakan Google Earth Engine. Kenapa kita Google Earth Engine? Karena di Google Earth Engine itu bisa memproses secara lebih cepat dan juga itu mudah digunakan oleh mahasiswa. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah video ketika saya di kelas, dan nanti di situ ada penjelasan bagaimana cara umum dan bagaimana kita memberikan mata kuliah di penginderaan jauh geologi. Pengertian dari penginderaan jauh secara umum yaitu di mana kita mengidentifikasi sesuatu itu dengan tidak menyentuh langsung. Yang kayak mata kita ini kan sebenarnya penginderaan jauh juga ya. Kita melihat itu, kita mengidentifikasi, oh apa ini di depan kita ini objeknya apa. Nah, di situ kita menggunakan tools ini untuk mengidentifikasi sekarang geologi gitu. Nah, ini ada beberapa instrumennya di penginderaan jauh menurut dari bagaimana kita mendapatkan datanya. Yang pertama itu dari space ya, base. Jadi satelit dan segala macam itu termasuk space base. Terus airborne base, kayak misalnya drone dan segala macam itu merupakan airborne base. Terus ada ground base. Nah, ini implikasinya di mana? Implikasinya dari wilayah dan juga kefleksibilitasan kita dalam mengambil data. Semakin tinggi instrumennya itu semakin besar wilayah cakupan yang kita dapatkan. Sedangkan untuk fleksibilitasnya itu tidak, karena kalau misalnya satelit itu udah ada semacam jalurnya. Nah, kalau misalnya yang ground base, kita terserah kita nih mau ukur di mana. Jadi langsung kita ke arah study area kita, atau misalnya ke arah yang kita mau teliti, langsung kita menuju ke tempat itu. Ya, ini ada dua jenis ya penginderaan jauh secara umum, yaitu yang pertama itu pasif dan aktif. Jadi kalau pasif itu dia menggunakan energi dari luar, ya salah satunya itu matahari. Kalau misalnya aktif itu dia membuat energi sendiri dan memancarkannya. Baru dia
mengidentifikasi dari hamburan balik yang dipancarkannya. Nah, ini cara garis besar remote sensing ada dua kayak gini. Nah, dan juga remote sensing ini umumnya menggunakan energi elektromagnetik. Ya, jadi energi elektromagnetik itu semua energi yang bergerak dalam kecepatan cahaya dan pola gelombangnya harmonis. Dan keunggulan energi ini dia bisa menembus ruang hampa udara. Jadi kayak misalnya kalau seismik kan harus ada mediumnya ya. Kalau ini nggak usah ada mediumnya. Jadi lebih powerful, cuman dalam cakupan spektrum yang lain gitu ya. Next. Nah, ini salah satu penginderaan jauh pasif. Jadi dia menerima energi dari luar, menggunakan energi dari luar, terus memanfaatkan pantulan energi tersebut melihat karakteristik dari objek di bawah permukaan bumi. Bukan di bawah ya, di permukaan malah, di permukaan bumi. Karena emang kalau misalnya remote sensing belum sampai ke bawah permukaan, baru di permukaan. Next. Ini salah satunya karakteristik itu ya dalam spektrumnya. Ini ada beberapa spektrum, kayak misalnya yang ini vegetasi dan segala macamnya itu ada karakteristiknya. Termasuk juga mineral, terutama mineral lempung. Nah, antar mineral lempung itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Dan kita identifikasinya kayak gimana? Dengan cara melihat bagaimana spektralnya. Next. Ini salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan remote sensing ya. Ini yang kami lakukan itu dalam melihat perubahan morfologi di daerah subdas Mahakam Tengah. Jadi emang sungai itu ada evolusinya, sebenarnya ada siklusnya. Nah, mungkin kalau kita bisa mengidentifikasi siklus-siklus tersebut, kita bisa memitigasi daerah di daerah sana untuk meminimalisir kerugian yang kita capai. Ya, kayak misalnya di daerah sini ada subdas Mahakam Tengah itu ada kelihatan dari tahun 96 sampai 2019. Kita lihat di situ meanderingnya itu sinusitasnya udah tinggi banget. Habis itu di 2019 itu udah hilang. Ya, ini kelihatan di sini ada ya bekas-bekas oxbow. Nah, itu. Nah, dari sini mungkin kita ke depannya bisa prediksi bagaimana setiap kapan itu siklus itu terjadi. Ya. Sama untuk remote sensing ini, ya kita bisa lihat yang tadi juga mengklasifikasikan perubahan tutupan lahan. Ya, jadi dari itu kita lihat perkembangannya, apakah misalnya perubahan tutupannya lahannya itu berkurang, kayak misalnya sungai itu jadi makin mengecil atau apa, ataupun misalnya hutan dan juga tanah dan segala macamnya yang ada di permukaan bumi, itu kita bisa lihat perkembangannya. Nah, ya, ini salah satu hasil-hasilnya. Jadi ada beberapa bagian dari subdas Mahakam Tengah yang merupakan daerah-daerah potensi dari perubahan ya, perubahan morfologi. Dan di sini kalau misalnya kita kaitkan dengan peta geologi, terlihat bahwa yang di dekat hulu itu lebih sedikit berubah, sedangkan yang di tengah malah banyak berubah, dan yang terakhir yang dekat hilir ini subdas Mahakam Tengah semuanya. Tapi yang terakhir ini yang dekat hilir itu malah sedikit berubah. Itu kenapa? Garis besar karena di formasi yang ada di sebelah hulu itu formasi batuan-batuan keras, batuan-batuan beku, yang dimana dia itu lebih susah untuk misalnya untuk berubah lah ya, secara sederhananya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di tengah itu udah ada endapan alluvium dan dia kecepatan arusnya itu lebih kencang daripada di yang segmen C, sehingga perubahannya itu lebih besar dibandingkan segmen C. Ini juga kita melakukan pengamatan dari perkembangan
perubahan permukaan di sekitar bendung yang ada di Samarinda Utara, ini di Bendung Benanga. Jadi kita bisa lihat di sini ada perubahan-perubahannya. Kalau misalnya ini belum perubahan dulu, kita lihat pertama dari drone dulu, dilihat daerah-daerah yang mana yang mungkin terjadi sedimentasi ataupun hal lain, dan nanti kita lihat kolek dari data-data satelit yang ada, karena keunggulannya data satelit salah satunya itu time series. Itu yang susah didapatkan dari data-data yang lain. Nah, dari time series ini kita bisa lihat perkembangannya, apakah luasannya itu mengecil atau misalnya luasannya itu lebih besar, dan nanti kita bisa interpretasikan apakah itu dari sedimentasi ataupun itu oleh akibat dari tangan manusia. Kan kadang-kadang ada pengurukan dan segala macam. Dan juga aplikasi yang lain itu dalam hal eksplorasi, terutama eksplorasi mineral ya. Mineral di sini kita bisa memetakan mineral alterasi dari karakteristik yang tadi saya katakan, karakteristik dari spektralnya, karena mineral setiap objek, bukan hanya mineral, setiap objek di permukaan bumi bila dikasih cahaya matahari dia akan punya karakteristik pantulan lagi berbeda-beda. Nah, kan kayak misalnya mata kita itu melihat objek, misalnya warnanya itu beda-beda segala macam. Nah, itu karena pantulannya. Nah, begitu juga penginderaan jauh, karena pantulannya juga, cuman dia spektrumnya lebih luas. Karena bisa kita dapatkan spektrum ultraviolet, spektrum infrared, spektrum microwave dan segala macam. Jadi itu lebih lengkap kita dalam mengidentifikasi objek di permukaan bumi. Ya, ini dari spektrum itu kita kolek, kita data, dan pertama kita petakan dan nanti divalidasi oleh data lapangan ya. Kalau di sini saya menggunakan ASD karena ASD itu sebenarnya bisa XRF ya, cuman lebih mahal ya, karena kita cari yang sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Nah, ini ada lagi penginderaan jauh aktif, yang tadi itu pasif, sekarang yang aktif. Nah, bedanya yang pasif dengan yang aktif itu ada di dalam pengambilan datanya tadi. Kan kalau misalnya pasif itu cuman energi dari luar, sedangkan aktif itu dia memproduk energi dari dalam yang dipancarkan dan diterima kembali. Ini ada salah satunya radar, lidar, dan sonar dan lain-lain. Nah, biasanya kita memanfaatkan di panjang gelombang microwave, di mana panjang gelombang microwave itu ada di daerah 1 mm sampai 1,3 meter. Nah, kalau misalnya mata kita itu panjang gelombang yang kita bisa identifikasi itu lebih kecil daripada itu. Ya. Kayak USG itu kan sebenarnya pakai gelombang elektromagnetik juga. Dia lebih kecil daripada itu. Sehingga bisa melihat partikel yang kecil, misalnya sel-sel dari USG itu bisa kelihatan. Nah, kalau misalnya ini kita menggunakan microwave yang ada di sini. Next. Ya, ini bedanya sama yang tadi pasif. Kalau yang aktif itu, yang pasif itu ada awan masih kelihatan. Sedangkan yang pasif dia bisa menembus awan. Bahasa sederhananya menembus awan. Kenapa itu? Karena panjang gelombang yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya yang pasif itu dia ada di gelombang visible, short wave infrared, atau thermal infrared, itu masih terpengaruh oleh atmospheric windows, sehingga dia belum bisa menembus awan. Sedangkan kalau misalnya yang aktif, microwave, panjang gelombangnya itu lebih besar, jadi partikel si awannya itu bisa dilewati oleh panjang gelombang tadi. Jadi ini bisa aja ya, sebenarnya konsep geofisika yang lain juga kayak gini juga. Tergantung objek yang mau kita cari itu apa. Nah, ini vegetasi ada tergantung L. Ini juga ini merupakan band-band dari ini ya, dari aktif remote sensing, ada band X, band C, band L. Nah, itu bedanya di mana? Bedanya dari kemampuan dalam ini penetrasi vegetasi juga. Semakin panjang bandnya
itu penetrasi vegetasinya itu semakin tinggi, sehingga apa? Hingga kita bisa kontak langsung dengan permukaan bumi. Nah, apa data yang didapatkan dari microwave, misalnya active remote sensing itu ada dua. Yang pertama itu amplitude, yang kedua phase. Di mana amplitude itu berhubungan dengan sinyal atau energi hamburan baliknya. Ya kan, jadi karena kita pakai pantulan, jadi sinyalnya semakin dia itu tidak berhambur ke segala arah, itu semakin tinggi sinyalnya. Nah, sedangkan phase itu terkait dengan waktu hamburan baliknya kembali ke satelit, sehingga kita bisa mengetahui jaraknya, gitu, phase. Sama kayak misalnya survei sonar kan, sonar kayak gitu juga, dan survei yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat amplitude, ini merupakan hamburan balik, penampakan dari hamburan balik, sedangkan ini penampakan dari phase-nya. Dan nantinya amplitude ini bisa mengidentifikasi kayak misalnya kekasaran permukaan, roughness, atau dielectric properties. Terus kalau misalnya phase, bisa kita membuat DEM dari sini, DEM, Digital Elevation Model, dan juga kita bisa mendapatkan displacement atau deformasi dari memanfaatkan penginderaan jauh aktif. Next, ini ada beberapa macam satelit ya, dan beberapa udah ada free. Jadi untuk pemanfaatan dengan satelit ini luar biasa, harus kita manfaatkan. Karena apa? Karena data udah tersedia, tinggal kita mau mengolah atau tidak. Nah, ini salah satunya dalam mengidentifikasi ini juga, ini di bendungan Benanga juga. Benanga, jadi saya tadi pakai pasif, sekarang pakai aktif. Terlihat perkembangannya dari 2016, 2020, 2019. Ada misalnya 2016 itu dia tidak terlalu besar ya bendungannya. Sedangkan 2020 itu dia membesar, dan 2024 ini 2000 yang terbaru ini dia masih ada belum ada pengurukan. Di sini mungkin terjadi penumpukan di daerah selatannya. Nah, juga dalam mengidentifikasi struktur, karena kita mendapatkan DEM ya, Digital Elevation Model, dari itu sehingga kita bisa mengidentifikasi struktur dari lineament. Tapi ini masih struktur ini aja ya, struktur secara garis kasar ya, nggak sampai ke ke lapangan belum. Tapi kita bisa mengetahui polanya itu dari sini. Sama juga itu yang kita lakukan di Gunung Benau. Benau itu di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sekarang ini di Wahau. Di Wahau itu di Kutai Timur. Nah, di sini kelihatan setiap formasi itu mempunyai karakteristik yang berbeda ya terhadap perkembangan strukturnya. Nah, ada lagi kita bisa memanfaatkan ini untuk mengidentifikasi deformasi. Seperti yang terlihat di depan, ini merupakan deformasi pada saat gempa bumi Kumamoto. Itu kelihatan banget, itu perubahan deformasinya, dan ini dari masih itu ya, phase-nya ya, phase-nya kelihatan. Semakin banyak phase-nya itu semakin besar deformasinya. Dan konsepnya itu kita menggunakan dua data SAR, Synthetic Apparatus Radar. Nah, ketika misalnya waktu pertama sama waktu kedua itu berbeda, maka terjadilah deformasi. Itu sama dengan pengukuran geodesi lainnya. Tapi kita menggunakan satelit di sini. Nah, kalau misalnya pengukurannya besar, dua data aja cukup. Seperti yang tadi gempa bumi. Tapi kalau misalnya seperti di lapangan minyak, lapangan panas bumi, dan juga misalnya di kota, itu kita nggak bisa langsung dua waktu aja, karena deformasinya itu perlahan. Sehingga apa? Sehingga kita menggunakan metode lain, yaitu metode multitemporal
INSAR. Nah, dengan ini kita bisa melihat deformasi yang perlahan tadi. Ya, ini metodenya ya secara umum dilihat dari objek-objek yang ada di permukaan, pergerakannya. Kalau misalnya dia itu vegetasi, emang vegetasi itu selalu berubah, jadi kita tidak masukkan vegetasi. Ini salah satunya itu di daerah Wayang Windu. Wayang Windu di sini kita bisa kelihatan yang ada di selatan ini sumur produksi. Dari sini sumur produksi, jadi ada sedikit ada deformasi yang di daerah sana. Nah ini ada di Bandung, ada di Tangkupan Perahu, ada di Wayang Windu. Jadi ada beberapa ya deformasi yang terjadi. Kalau misalnya di Bandung itu kelihatan banget dia subside ya, karena penggunaan groundwater yang berlebihan. Ini juga terjadi di Osaka waktu pas tahun 70-60-an. Dan mereka berhasil untuk mengatasinya. Mungkin dengan data ini kita harus belajar ya dari sana juga untuk mengatasi penurunan permukaan di daerah perkotaan. Mungkin nanti IKN juga bisa jadi kayak gini. Mungkin ya harus disiap-siapkan dari sekarang. Ya ini juga yang terbaru ini kita melihat yang perkembangan dari gunung ruang ya. Erupsi gunung ruang yang baru-baru ini terjadi. Terlihat di sini ada fase tidak aktifnya ya. Fase tidak aktifnya sampai bulan Agustus 2023. Setelah bulan Agustus 2023 mulai kelihatan fase aktifnya. Dan mendekati erupsi, dia upliftnya itu semakin tinggi. Karena mungkin menekan ya, si magmanya menekan yang menutup kawah di konduitnya, sehingga dia inflasinya itu tinggi banget, dan setelah erupsi langsung turun lagi. Nah itu hal-hal ini yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk keilmuan geologi. Nah ini juga dalam mengidentifikasi reservoir magma di Tangkupan Perahu, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi reservoir dari data INSAR ini. Ya ini kita lakukan dengan data 2016 sampai 2019, dan di sini kita mendapatkan 2 reservoir ternyata. Reservoir yang dangkal itu di 1 km dekat Kawah Domas, sedangkan reservoir yang lebih dalam itu ada 4 kilometeran di bawah puncaknya, itu di sekitar lebih ke arah barat, mendekati konduit yang Gunung Api Purba, sehingga di sini kelihatan ada shifting, mungkin terjadi shifting yang terjadi di Tangkupan Perahu. Ya, mungkin ini bisa nanti kita diskusikan lagi, mungkin ini suatu yang menarik, dan ada paper yang membahas MT di sana, AMT, dan kelihatan itu di lokasi yang reservoir dalam itu memang ada ininya, ada aktivitas magmatiknya. Mungkin nanti bisa kita lebih kaji lebih dalam lagi. Ini juga deformasi yang terlihat di daerah Samarinda. Ada beberapa daerah tempat deformasi, misalnya Pelabuhan Handil, Jalan Tol. Ini ada beberapa keunggulan penginderaan jauh, memberikan tampilan regional, sensor penginderaan jauh dapat melihat spektrum yang lebih luas, menghasilkan titik pengambilan sampel yang sangat padat ya, bisa setiap 10 meter, dan bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Sensor gelombang mikro beroperasi di segala musimnya. Nah, jadi dari penginderaan jauh ini kita bisa menghasilkan analisis kuantitatif terhadap permukaan bumi, memberikan data dengan cakupan yang lebih luas. Tersedia data real time series sehingga dapat melihat perubahan permukaan bumi, dan ini bisa kita manfaatkan untuk penentuan struktur, pemetaan mineral, terus eksplorasi awal di eksplorasi awal terutama, terus pengamatan perubahan permukaan, deformasi permukaan. Kita juga bisa memanfaatkan untuk dimitigasi bencana geologi.